Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur edisi Selasa 9 Desember 2021. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Dan pastinya masih bersama saya, Kinan Aulia. Inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, berita pertama datang dari Luwu Utara, di mana korban banjir bandang Masamba tagih janji pemerintah. Puluhan korban banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menagih janji pemerintah. Mereka menagih karena bantuan untuk korban banjir bandang tidak kunjung mereka terima, seperti dana stimulan sebanyak 50 juta rupiah, dana tunggu hunian, dana jaminan hidup, kepastian hunian tetap hingga normalisasi sungai tak juga kunjung datang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan jurnalis Kalik Mawardi. Halo, selamat siang rekan Kalik. Halo Kinan. Baik, bisa dijelaskan sebenarnya bantuan apa saja yang saat ini ditagih oleh para korban banjir bandang? Jadi dalam sepekan terakhir puluhan warga yang mengaku korban banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan protes terhadap Pemkab Kabupaten Luwu Utara. Protes dilayangkan lantaran beberapa bantuan yang sebelumnya dijanjikan saat banjir bandang terjadi tidak kunjung cair atau cair hanya sebagian. Bantuan yang ditagih oleh korban banjir bandang seperti dana stimulan 50 juta, dana tunggu hunian, dana jaminan hidup, kepastian hunian tetap, dan normalisasi sungai. Itu Kinan. Kinan. Silahkan rekan Kalik. Ya, itu. Apa yang akan dilakukan korban banjir bandang dalam memperjuangkan hak-haknya? Rekan Kalik, silahkan. Dari informasi yang Anda sampaikan. Jadi dalam sepekan terakhir, selain menagih janji, puluhan korban banjir bandang juga melakukan aksi. Bahkan dalam sepekan terakhir, mereka telah melakukan aksi unjuk rasa sebanyak 2 kali. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di kantor Bupati Luwu Utara dan kantor DPRD Luwu Utara. Selain itu, mereka juga mendirikan tenda di lokasi bekas banjir bandang, tepatnya di Taman Arjuna. Itu Kinan. Baik rekan Kalik, dengan aksi unjuk rasa tersebut, apakah tanggapan pemerintah setempat terkait dengan bencana banjir bandang dan kondisi masyarakat yang ada di sana, rekan Kalik? Jadi dalam 2 kali aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh korban banjir yang didominasi oleh ibu-ibu atau kaum perempuan, pihak Pemkab belum bersedia menerima para pengunjuk rasa. Namun dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjelaskan bahwa melalui Kepala BPBD Luwu Utara, Muslim Mukhtar, menjelaskan bahwa dana tunggu hunian yang telah atau yang ditagih masyarakat sebenarnya telah cair sebanyak 7 bulan. Sementara untuk dana atau hunian tetap itu sementara berproses. Kepala BPBD mengatakan bahwa apabila ada korban banjir yang merasa belum menerima bantuan, itu dapat melaporkan kepada lurah ataupun kepala desa hingga camat, karena menurut mereka semua tuntutan masyarakat termasuk dana itu sudah disalurkan, kecuali memang rumah atau hunian itu sementara dalam proses pembangunan. Demikian Kinan.
Baik rekan kali, terima kasih atas laporan Anda dan pastinya kami juga akan selalu berharap untuk pemerintah setempat dapat terus berjalan dengan baik serta semua bantuan-bantuannya dapat lancar untuk kemasyarakatan juga yang ada di sana pastinya. Terima kasih rekan Khalid Mawardi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya di mana harga minyak tanah naik curah akan dihilangkan. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Live Report on the Spot dan bersama saya Kinan Aulia. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Live Report on the Spot dan masih bersama saya, Kinan Aulia. Informasi selanjutnya kita berlaju ke daerah Bulukumba di mana harga naik minyak curah akan dihilangkan. Harga minyak curah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan meningkat signifikan. Kabarnya kenaikan harga tersebut diduga karena akan dihapuskannya peredaran minyak curah khususnya di pasaran. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter Firky Arisandi yang sudah berada di lokasi. Halo rekan Firky, selamat siang. Ya, selamat siang Kinan dan Tribuners. Baik, apakah betul peredaran harga minyak curah akan dihilangkan? Ya, baik. Jadi dapat kami laporkan Kinan bahwa harga minyak kelapa curah di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan signifikan sebulan terakhir ini. Dan berdasarkan kabar yang beredar, minyak curah ini dinaikkan harganya karena peredarannya akan dihilangkan di pasaran. Namun kami telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan Bulukumba, Bapak Muntasir Nawir, dan beliau menjelaskan bahwa peredaran minyak kelapa curah bukan dihilangkan, akan tetapi lebih mengarah kepada menginformasikan, lebih mengarah kepada meminta masyarakat untuk menggunakan minyak kemasan karena ada beberapa pertimbangan dari Dinas Perdagangan dan dari segi kesehatannya seperti itu. Itu dengan kenaikan harga minyak curah, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan terkait hal itu, rekan Firky? Ya, baik. Jadi kenaikan harga minyak curah ini Kinan bukan hanya terjadi di Kabupaten Bulukumba saja, namun hampir di seluruh Indonesia. Dan khusus untuk di Dinas Perdagangan Bulukumba sendiri saat ini telah melakukan sosialisasi
terkait dengan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi bahwa minyak yang beredar atau minyak kelapa curah jauh, minyak kemasan jauh lebih baik dibandingkan dengan minyak kelapa curah, karena dari segi kesehatan tadi pertimbangannya. Lantas apa alasan peredaran minyak curah akan dihilangkan, rekan Firki? Ya, baik Kinan. Jadi peredaran minyak kelapa curah bukan dihilangkan menurut Pak Kadis tadi, akan tetapi akan dialihkan untuk penggunaan minyak kelapa dalam bentuk kemasan. Karena ada beberapa pertimbangan, seperti misalnya dari minyak kelapa curah yang lebih banyak memberikan lemak jenuh, kemudian dengan penggunaan minyak kemasan itu akan lebih higienis tentunya, seperti itu Kinan. Baik, rekan Firki, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Reporter kami juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Muntasir Nawir selaku Kadis Perdagangan Bulukumba. Berikut kutipannya. Ini Pak, harga minyak curah di Pasar Sentral Bulukumba itu harganya cukup tinggi Pak. Apakah ada kaitannya dengan akan dihapusnya peredaran minyak curah itu Pak? Jadi sebenarnya harga minyak curah yang di pasaran itu memang tinggi. Yang pertama itu ya memang ada arahan dari pusat mengatakan bahwa masyarakat diarahkan ke minyak kemasan atau istilahnya minyak bantalan, yang mana minyak bantalan itu lebih higienis daripada minyak curah yang ada sekarang beredar. Dan yang kedua, setelah adanya kenaikan itu di beberapa bulan-bulan lalu itu, kenaikan yang cukup signifikan itu, tim kami dari Perindak itu mengadakan penelusuran ke tempat-tempat penjualan minyak curah itu. Memang hasil dari penelusuran itu bahwa harga dasar atau mungkin yang diistilahkan PCO, bahan baku dari minyak curah itu memang lagi naik harganya, lagi tinggi. Jadi itu dari hasil tim yang ke lapangan. Tapi apakah yang menjadi dasarnya Pak? Kenapa warga diarahkan untuk menggunakan minyak kemasan dibandingkan minyak curah? Ya itu tadi saya katakan, mungkin masih perlunya juga pemahaman itu lebih higienis. Kesehatannya insya Allah terjamin, dia mempunyai juga sertifikat halal, yang mana dalam suatu produk itu ya minimal ada persyaratan-persyaratan khusus yang bisa menjamin ke masyarakat atau konsumen bahwa ini layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan sampai nanti contoh seperti minyak kemasan itu kita tahu dia memakai timbangan atau militer, minyak curah. Minyak curah itu, ini yang kami juga atau pemerintah pusat itu mengkhawatirkan adanya nanti sesuatu yang tidak diinginkan di minyak curah itu. Siap, terima kasih Pak. Itu lebih higienis, kesehatannya insya Allah terjamin, dia mempunyai juga sertifikat halal, yang mana dalam suatu produk itu ya minimal ada persyaratan-persyaratan khusus yang bisa menjamin ke masyarakat atau konsumen bahwa ini layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan sampai nanti contoh seperti minyak kemasan itu kita tahu dia memakai timbangan atau militer, minyak curah itu, ini yang kami juga atau pemerintah pusat itu mengkhawatirkan adanya nanti sesuatu yang tidak diinginkan di minyak curah itu. Siap, terima kasih Pak. Itulah tadi hasil wawancara dengan Kadis Perdagangan Bulukumba, Bapak Muntasir Nawir. Dan terima kasih rekan Firki Arisandi atas laporan Anda langsung dari Bulukumba, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita selanjutnya akan mendengar berita dari
kubangan tambang galian C di Pacheco Jeneponto memakan korban. Jangan kemana-mana, tetap di Live Report on the Spot seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Jeneponto, di mana kubangan tambang galian C di Pacheco Jeneponto memakan korban. Anak kelas 2 SD Negeri 12 Binamu, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto meninggal dunia karena tenggelam di kubangan lokasi bekas tambang galian C. Diketahui korban bernama Yuda beralamat di lingkungan Pacheco, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Yuda tenggelam di tambang galian C yang ada di lingkungan Pacheco, tepatnya tambang yang ada di dekat patung bersejarah atau patung Makasau. Informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung langsung dengan reporter Rakib yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Rakib. Kinang di studio. Baik, rekan Rakib, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana kronologi kejadian korban tenggelam di lokasi tambang galian C di Kabupaten Jeneponto? Ya, terima kasih Kinan di studio. Hari ini saya akan melaporkan terkait adanya bocah kelas 2 SD yang tenggelam di bekas tambang galian C yang ada di Pacheco. Nah, awalnya itu bocah ini sedang pulang sekolah dan hendak masuk ke rumahnya untuk ganti pakaian dan bermain di dalam rumahnya. Tetapi tidak lama kemudian ada teman dari korban 2 orang mengajak atau memanggilnya untuk bermain di sekitar lokasi tambang yang ada di lingkungan Pacheco. Nah, pada saat korban bersama temannya bermain di sekitar tambang, ternyata ada kubangan yang sementara terisi air karena Jeneponto sudah sepekan ini diguyur hujan deras. Nah, mungkin dari hujan deras itulah akhirnya kubangan yang ada di tambang galian C ini terisi air. Nah, untuk kedalaman kubangan tersendiri diperkirakan ada sekitar 2 meter. Dari lokasi tambang sendiri itu memang kerap dijadikan tempat bermain oleh anak-anak yang ada di sekitar, tetapi sebelum ada kubangan dan air yang tergenang di kubangan itu. Seperti itu, Kinan. Baik, dengan kronologi yang Anda sampaikan, apakah korban tenggelam ditemukan dalam keadaan meninggal atau saat ini masih hidup? Oh ya, seperti ini Kinan. Seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pada saat korban ditemukan dalam keadaan tenggelam di kubangan tersebut, korban masih dinyatakan hidup. Dan korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Tetapi korban tidak
di dalam perjalanan korban meninggal dunia. Artinya korban di sini tidak sampai ke rumah sakit sehingga korban meninggal dunia dan dikembalikan ke rumah duka yang ada di lingkungan Paceko. Nah, jarak dari lokasi tamban dan rumah duka ini cukup dekat karena lokasi tamban tepat berada di belakang rumah korban. Seperti itu, Kinan. Baik, dengan ditemukannya korban dalam keadaan meninggal, sekarang ini bagaimana suasana lokasi tambang dan rumah duka korban tenggelam di Jeneponto? Ya, Kinan, untuk lokasi tambang saat ini, lokasi tambang atau tempat kejadian korban tenggelam itu sudah dipasangi garis polisi dan tamban ini memang sudah tidak beroperasi lagi untuk beberapa pekan terakhir ini. Namun pihak kepolisian juga akan mengambil tindakan bahwasanya tamban tersebut akan ditutup dan tidak dibiarkan beroperasi lagi di lokasi itu. Nah, untuk suasana di rumah duka sendiri banyak keluarga korban yang histeris, Pak. Ya, baik. Halo? Ya, baik. Halo? Rekan Rakib. Ya, untuk suasana rumah duka korban sendiri, banyak keluarga yang histeris, bahkan orang tua dari korban itu bernama Ani, sedangkan bapaknya bernama Nanan itu sempat jatuh pingsan di halaman rumahnya karena tidak terima atau kaget mendengar anaknya meninggal dunia setelah tenggelam di lokasi tamban tersebut. Seperti itu, Kinang. Baik, rekan Rakib, terima kasih atas laporan Anda. Baik, Tribuners, narasumber juga telah melakukan wawancara langsung dengan reporter kami, yaitu Kapolsek Binamu, Bapak Ibtu Baharudin. Berikut kutipannya. Adapun informasi saya dapatkan, ini korban ini atas nama Yuka keluar bermain dari sekolahnya. Kemudian dia ke bangun air di kelurahan Balang di batas kota, dan tidak lama kemudian memang di sana ada temannya yang di teman yang lain menurut informasi bahwa Yuda ini dia sempat turun. Nah, tidak lama kemudian ini Yuda sudah kembali lagi. Kemudian temannya yang ditemani sekolah melaporkan ke keluarga korban. Nah, dan menurut informasi saya dengar bahwasanya pada saat ditemukan ini korban dia masih dalam keadaan hidup, tapi dia ke rumah sakit untuk invasiwan, tetapi informasi bahwa di dalam perjalanan menembuskan nafas terakhir. Untuk penanganan saya selaku Kapolsek Binamu dalam hal ini kita adakan pendidikan bahwa apakah benar ini tenggelam atau tidak. dan kabarnya korban ini tenggelam di tambang Gelence ya. Apakah itu tambang masih aktif atau sudah berhenti? Kalau menerima informasi bahwa ini adalah tambang LMC, tapi kalau masalah yang estimasi ini saya belum tahu. Untuk penanganan kasusnya? Ya, kemungkinan besar kita terus tahu, karena apalagi sekarang curah hujan ini semakin hari semakin tinggi. Bocor ini tewas tidak apa kamu? Kemungkinan besar tidak bisa berenang sehingga ya kami terhalang. Untuk kedalaman yang sedang lebih dari 2 meter sampai 3 meter lah. Ya, karena tadi coba ada kayu di sampai. Ya. Untuk langkah yang ini saya menghimbau kepada masyarakat bahwa kita sekarang ini apalagi untuk sedang banyak ini untuk menghimbau agar menghindari ke tempat-tempat yang telah terjadi di daerah tersebut. Itulah tadi hasil wawancara dengan Kapolsek Binamu, Bapak Ibtu Baharudin. Dan terima kasih rekan Rakib atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Jeneponto dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Live Report on the Spot selengkapnya.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live report on the spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Bantaeng, di mana pohon tumbang timpa rumah warga di Bantaeng dan satu orang terluka demi lindungi anaknya. Pohon tumbang terjadi di Kabupaten Bantaeng mengakibatkan satu rumah warga rusak berat. Rumah tersebut milik Daming usia 78 tahun yang berada di Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung langsung dengan reporter Ahmad Nasution yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Ahmad. Ya, selamat siang. Bisa dijelaskan apakah ada korban jiwa dalam kejadian tersebut? Ya, baik Kinan dan Tribuners. Jadi telah terjadi pohon tumbang yang mengakibatkan satu rumah warga di Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, tertimpa pohon tersebut. Di dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun ada satu orang keponakan dari pemilik rumah tersebut, yakni Daming, mengalami luka di bagian belakang, bagian punggungnya, karena saat kejadian sempat tertimpa pohon tersebut. Saat itu si keponakan dari Daming ini yang bernama Fitri sedang menonton televisi bersama anaknya, namun tiba-tiba pohon kapuk yang tumbang menimpa rumah si Daming, dan saat itu si Fitri ini tidak bisa menyelamatkan dirinya, dan dia hanya bisa pasrah pohon menimpa bagian punggungnya untuk melindungi sang anak yang saat itu sementara menonton televisi. Ya, Dinan. Baik rekan Ahmad, untuk saat ini dengan kejadian tersebut, bagaimana kondisi rumah yang sudah tertimpa pohon? Ya, kondisi rumah saat ini tampak di sebagian besar atap rumah yang merupakan rumah panggung milik si Daming ini itu hancur, kemudian hancur juga pada bagian dinding, dan terdapat ada bangunan tembok yang rencananya akan dibuat dinding WC, namun belum selesai, pohon sudah menimpa tembok tersebut, dan akhirnya saat ini tembok tersebut juga hancur akibat tertimpa pohon. Dan Daming dengan adanya kejadian itu mengalami kerugian hingga sekitar 20 juta rupiah.
Baik, terima kasih rekan Ahmad. Selanjutnya, reporter kami telah melakukan wawancara langsung dengan pemilik rumah, Daming. Berikut kutipannya. Deng, waktu na kejadian di mana lagi? Oh, kita pergi beli rokok. Yang di rumah siapa-siapa? Berarti ada 2 orang di atas rumah. 5. Ada juga 1 anak perempuan. Oh, di mana posisinya saat itu? Di sini. Di luar sini. Oh, siapa yang di dalam? Itu yang anakku itu yang di dalam. Itu juga di sini semua. Oh, berarti 1 orang yang di dalam. Bukan. Lain itu yang di kanan. Ada juga di situ tidur. Ada tempat tidur. Oh, berarti ada 2 orang di dalam, ada tidur, ada 1 yang nonton televisi. Oh, yang nonton yang dikena ini. Oh, umur berapa itu dah? Umur berapa yang dikena? Ya. Baru 1 nanya. Berapa tahun? Berapa tahun? Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Oh, itu Mi yang nalindungi. Di mana Mi sekarang itu? Di bawah. Di Dian. Rumahnya Judiana. Oh. Itulah tadi hasil wawancara dengan pemilik rumah Daming, dan terima kasih rekan Ahmad Nasution atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bantaeng, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Kamis 9 Desember siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live report on the spot pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan juga saya mengingatkan kepada semua Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa juga melaksanakan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Selamat siang, sampai jumpa.